Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali bertemu di pertemuan minggu ke-13. Kali ini adalah bagian yang kedua. Kita akan membahas mengenai cahaya, observasi astronomis dan matahari setelah sebelumnya kita sudah membahas terkait tentang planet dan bagaimana pembentukan alam semesta. Untuk part yang kedua ini kita akan mulai memahami bagaimana penjelasan terkait dengan cahaya. Cahaya ini akan berkaitan dengan radiasi elektromagnetik. Jadi radiasi elektromagnetik ini meliputi dari sinar gamma, sinar X, cahaya atau sinar ultraviolet, cahaya tampak, kemudian radiasi inframerah atau kemudian gelombang mikro dan yang terakhir adalah gelombang radio, di mana spektrum elektromagnetik ini mengurutkan dari radiasi elektromagnetik berdasarkan dari panjang gelombang. Jadi kalau kita lihat di sini, kita akan dapatkan kebalikan, di mana spektrum elektromagnetik ini memiliki rentang dari panjang gelombang panjang dari gelombang radio hingga panjang gelombang pendek dari radiasi gamma. Nah, ini kalau kita bisa lihat, ketika dia panjang gelombangnya panjang, maka frekuensi yang dihasilkan dia rendah, sedangkan ketika panjang gelombangnya tinggi, panjang gelombangnya panjang, maka frekuensinya adalah frekuensi tinggi. Kemudian ini kita akan dapatkan bahwa ini adalah asal muasal dari cahaya. Gimana caranya? Jadi cahaya ini kadang bisa bersifat jadi gelombang dan kadang bersifat sebagai partikel. Ketika dia bersifat sebagai gelombang, maka cahaya dapat muncul seperti di lautan. Pergerakannya ini dikarakterisasi oleh beberapa properti, khususnya yaitu panjang gelombang, di mana setiap jarak dari setiap satu gelombang puncak dan bukit dan lembah yang berikutnya. Kemudian ada juga foton yang kita sebut sebagai paket dari energi. Kemudian yang berikutnya adalah spektroskopi, di mana spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat cahaya berdasarkan dari panjang gelombang. Kemudian spektrum lanjut adalah spektrum yang bandnya tidak terinterupsi oleh emisi cahaya akibat dari benda incandescent, cairan ataupun gas di bawah tekanan. Kemudian ada juga spektrum absorpsi, di mana spektrum absorpsi ini adalah spektrum yang kontinu yang dihasilkan oleh cahaya putih yang melewati dari gas yang lebih dingin di bawah dari tekanan rendah. Jadi gas yang terabsorb ini akan terseleksi berdasarkan dari panjang gelombang dari cahaya, dan spektrum ini seperti memiliki pola garis gelap yang tersuperimpos. Kemudian yang berikutnya adalah spektrum emisi atau spektrum garis terang. Jadi spektrum garis terang ini adalah serangkaian garis terang yang muncul di lokasi yang sama dengan garis gelap untuk gas yang sama. Mereka dihasilkan oleh material gas panas atau berpijar pada tekanan rendah. Spektrum-spektrum ini mengandung informasi tentang temperatur gas dan materi di dalamnya. Nah, ini adalah gambar terkait tentang spektra yang terendapkan. Maka kita akan dapatkan bahwa di bagian yang A ini adalah bagian yang solid, yang
solid berpijar atau filamen, maka cahaya yang terlewatkan langsung yang continuous spectrum. Tapi kalau yang ini ketika instantaneous solid atau solid berpijar atau filamen, kemudian ada gas yang lebih dingin, maka ini adalah spektrum garis gelap, di mana kita akan dapatkan beberapa pola-pola garis gelap di antara spektrum yang kontinu tadi. Sedangkan untuk yang gas yang lebih hangat, maka kita akan dapatkan spektrum garis terang, kebalikan dari si spektrum garis gelap. Yang berikutnya adalah Doppler effect. Jadi efek ini diamati untuk semua jenis gelombang. Jadi ketika Anda mendengar perubahan dalam nada klakson mobil atau sirene ambulans ketika lewat, ketika mendekat suara terdengar seperti memiliki nada yang lebih tinggi dari normal, dan ketika bergerak menjauh nada terdengar lebih rendah dari normal. Efek ini pertama kali dijelaskan oleh Christian Doppler pada tahun 1842. Dan efeknya itu disebut efek Doppler. Alasan untuk perbedaan dalam nada ini adalah gelombang perlu waktu dalam nada ini adalah gelombang perlu waktu untuk diemisikan. Jika sumber bergerak menjauh, permulaan gelombang diemisikan lebih dekat pada Anda atau orang yang mendengar daripada akhirnya, yang merenggangkan gelombang membuatnya memiliki panjang gelombang lebih panjang. Kondisi sebaliknya berlaku untuk sumber yang mendekat. Nah, ini contohnya. Jadi ketika ini dia mendekat, maka wavelength-nya akan jadi lebih pendek sehingga membuat terdengar dari kita. Sedangkan ketika menjauh, maka ini kita akan dapatkan panjang gelombangnya akan lebih panjang sehingga suaranya akan melemah. Kemudian ada refracting telescope. Jadi refracting telescope ini atau teleskop refraksi menggunakan lensa-lensa untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Cahaya yang datang dari objek jauh dapat dianggap sebagai sinar atau berkas ketika mencapai bumi. Mata kita atau lensa teleskop memotong sebagian cahaya yang datang. Untuk mengumpulkan lebih banyak cahaya, digunakan lensa yang lebih besar. Dan ini adalah contoh dari teleskop Keck, di mana ini adalah salah satu dari dua teleskop yang berlokasi di Observatorium Keck di atas puncak Gunung Mauna Kea yang ada di Hawaii, yang dengan ketinggian 4.200 meter. Cermin sebesar 10 meter dari teleskop ini tersusun atas 36 potongan berbeda. Yang berikutnya adalah teleskop refracting yang simple. Jadi ini tadi yang penjelasan. Jadi sebuah teleskop refraksi menggunakan sebuah lensa untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Jadi ada yang kita sebut sebagai aberasif kromatik, di mana terdapat dua masalah utama yang menghambat pembuatan teleskop refraksi besar. Pertama, lensa bertindak sebagai prisma, menyebabkan warna-warna dalam cahaya yang kita sebut sebagai efek yang disebut aberasi kromatik. Ini adalah masalah yang memburuk dengan cepat ketika lensa menjadi semakin besar. Kedua, lensa besar sangat berat sehingga mereka menjadi turun karena beratnya sendiri, mengubah bentuk mereka dan karenanya mengubah properti fokus mereka. Yang berikutnya adalah teleskop refleksi. Jadi teleskop refleksi ini bekerja sangat baik untuk mengamati objek dalam tata surya dan untuk mengamati sumber terang lainnya. Akan tetapi melalui eksperimen, Sir Isaac Newton menemukan bahwa lensa besar dapat menyebabkan cahaya putih berpisah menjadi bagian konstituennya atau aberasi kromatik, menyebabkan halo cahaya berwarna terbentuk di sekeliling objek yang dilihat. Dengan mendesain teleskop yang menggunakan cermin daripada lensa, Newton menghindari masalah ini karena cahaya tidak bergerak melalui kaca tetapi dipantulkan atau refleksi dari permukaan berlapis. Sebagai hasilnya, teleskop refleksi yang menggunakan cermin melengkung untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Ini cara menggunakannya. Jadi untuk yang menggunakan metode Newtonian, jadi yang dilihat adalah bagian sininya. Tapi kalau untuk yang Cassegrain method, yang diamati adalah bagian bawahnya, sehingga yang
tertampilkan adalah semua yang ada di sini. Ini adalah yang metode prime untuk pengamatan. Kemudian untuk yang teleskop optical propertiesnya, jadi baik untuk yang refraksi maupun refleksi, ini memiliki 3 properties yang memungkinkan astronomers ini untuk bekerja. Yang pertama adalah yang light gathering power, kemudian ada resolving power, dan yang terakhir adalah magnifying power. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita mendapatkan radiasi yang tidak muncul di permukaan. Yang kita sebut sebagai, kita bisa menggunakan alatnya adalah teleskop radio. Di mana teleskop radio ini adalah teleskop yang didesain untuk melakukan pengamatan dengan panjang gelombang radio. Jadi radio teleskop ini atau teleskop radio ini berfokus pada gelombang radio yang datang ke antena, di mana atau yang mana seperti antena radio akan mengabsorpsi dan mentransmisikan si gelombang tersebut ke amplifiernya. Dan ini adalah contoh untuk yang radio teleskop. Jadi teleskop radio Robert C. Byrd berukuran 100 meter yang bisa diarahkan di Green Bank, West Virginia. Piringan bertindak seperti cermin di teleskop refleksi optis untuk memfokuskan gelombang radio ke penerima. Sedangkan yang B ini adalah 27 teleskop radio identik beroperasi bersama untuk membentuk Very Large Array dekat Socorro, New Mexico, US. Kemudian apa keuntungan dari teleskop radio? Nah, keuntungannya adalah yang pertama, teleskop radio ini lebih sulit terafeksi oleh turbulence di atmosfer ataupun awan ataupun cuaca. Tidak butuh kubah protektif yang mana itu akan mengurangi dari biaya pembuatannya. Yang terakhir, teleskop radio ini dapat melihat beberapa debu-debu bintang, awan debu-debu bintang yang tidak bisa dilihat ketika di gelombang panjang gelombang tampak. Kemudian yang berikutnya adalah teleskop luar angkasa yang mengorbit di atas atmosfer bumi dan menghasilkan foto yang lebih jernih yang dibandingkan ketika menggunakan teleskop yang berbasis di bumi. Nah, ini salah satu contohnya adalah teleskop luar angkasa dari Hubble. Ini adalah teleskop luar angkasa pertama yang dibuat oleh NASA. Jadi Hubble ini mengorbit di sekitar bumi ini pertama kali di April tahun 90. Oke, yang berikutnya adalah Hubble Space Telescope lebih detail. Jadi pada tahun 1990 pesawat ulang-alik Atlantis membawa teleskop ruang angkasa Hubble atau Hubble Space Telescope ke orbit setinggi 557 km di atas permukaan bumi. Pada ketinggian ini, HST menghindari banyak masalah yang dialami oleh teleskop yang berbasis di bumi, yang dipengaruhi oleh atmosfer yang mendistorsi dan menghalangi banyak cahaya yang mencapai planet kita. Ribuan gambar dikembalikan ke bumi dan membantu para ilmuwan untuk memecahkan banyak misteri. Sebagai contoh, data dari HST memungkinkan para ilmuwan menentukan bahwa umur alam semesta antara 13 dan 14 miliar tahun, secara signifikan mempersempit rentang sebelumnya yaitu 10 sampai 20 miliar tahun. Nah, beberapa teleskop yang lainnya yang dikembangkan oleh NASA itu menggunakan yang namanya Observatory
Observatory Sinar X dari Chandra. Teleskop luar angkasa ini diluncurkan pada tahun 99. Beberapa teleskop angkasa lainnya yaitu Observatory Sinar Gamma Compton yang digunakan untuk studi antara cahaya tampak dan sinar gamma. Di tahun 2011 NASA merencanakan untuk meluncurkan teleskop ruang angkasa atau ruang angkasa yang namanya James Webb untuk mempelajari radiasi inframerah. Dan ini adalah gambaran yang ditampilkan oleh teleskop space untuk penggambaran dari galaksi Bima Sakti. Yang berikutnya adalah struktur dari matahari. Karena matahari terbuat dari gas, maka tidak ada bentuk batas atau bidang batas di antaranya antara tiap lapisan. Yang harus diingat adalah kita dapat membagi matahari menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah bagian dalam atau interior. Yang kedua adalah permukaan yang nampak serta fotosfer atau yang kita sebut sebagai fotosfer, dan 2 lapisan atmosferik yang kita sebut sebagai kromosfer dan korona. Bukan korona COVID, ini korona yang ada di matahari. Yang berikutnya adalah struktur fotosfer, di mana fotosfer ini adalah area di matahari yang dapat meradiasi energi ke permukaan atau ke permukaan tampak dari matahari. Ini terdiri dari lapisan gas incandescent atau berpijar kurang lebih 500 km ketebalannya. Ini teksturnya grainy yang terbuat dari sangat kecil tadi, kemudian ada tandaan cahaya yang kita kenal sebagai granules yang dihasilkan oleh konveksi. Dari kebanyakan dari elemen yang ditemukan di bumi juga ada di matahari. Dan temperatur rata-ratanya kurang lebih sekitar 6.000 Kelvin atau 10.000 derajat Fahrenheit. Dan ini adalah penggambaran dari struktur matahari, meliputi dari korona, ada fotosfer, ada convection zone, kemudian ada inti, ada granulation atau sunspot, kemudian ada chronosfer, ada prominence, dan korona. Kemudian ini gambar untuk membandingkan antara korona dan kromosfer dibandingkan terhadap bumi. Yang berikutnya ada kromosfer, di mana kromosfer adalah lapisan pertama dari atmosfer matahari yang ditemukan secara langsung di bawah dari fotosfer. Jadi secara umum dia relatif tipis. Ini merupakan lapisan panas yang dari gas berpijar dengan ketebalan ribuan kilometer. Di atasnya mengandung beberapa sejumlah spikula, di mana ini merupakan material yang seperti spiky di sana. Ini adalah kromosfer. Jadi punya kromosfer mengandung banyak spikula, struktur seperti nyala api yang meluas ke atas sekitar 10.000 km ke dalam korona bawah. Hampir seperti pohon yang mencapai atmosfer bumi. Jadi kurang lebih tingginya seperti itu. Spikula dihasilkan oleh gerakan turbulen granula di bawahnya. Yang berikutnya adalah korona. Jadi korona ini adalah bagian yang terluar, yang di luar merupakan lapisan yang lemah dari atmosfer matahari. Temperaturnya dari si korona kurang lebih sekitar 1 juta Kelvin. Badai matahari ini merupakan aliran dari proton dan elektron yang terlontarkan dengan kecepatan tinggi dari korona matahari. Yang berikutnya adalah sunspot. Jadi sunspot ini adalah bintik hitam atau bagian gelap yang ada di matahari yang lebih dingin dibandingkan sekitarnya atau di sekitar fotosfer.
Bintik hitam ini biasanya gelap karena temperaturnya yang kurang lebih hanya sekitar 1500 Kelvin dibandingkan yang sekitarnya yang hampir lebih dari 6000 Kelvin. Ini bintik matahari, jadi yang kelompok A ini adalah kelompok bintik matahari besar di cakram surya. Sedangkan yang B ini adalah bintik matahari yang memiliki umbra tampak atau area pusat gelap dan penumbra atau area lebih terang di sekeliling umbra. Kemudian ada prominence. Jadi prominence ini adalah awan yang besar kemudian memiliki consisting atau dari gas kromosferik. Prominence ini merupakan gas yang terionisasi yang terperangkap oleh medan magnet yang menambah luasan dari matahari. Ini adalah solar prominence-nya. Kemudian ini adalah solar flare. Jadi seperti kembang api. Jadi ini adalah outburst yang muncul beberapa saat. Nah, karena adanya perbedaan medan magnet yang di sana, itu diakibatkan karena tadi ada ultraviolet, radio, dan radiasi sinar X. Sedangkan aurora adalah hasil dari solar flares, di mana bagian terang ini akan mengakibatkan adanya perubahan cahaya akibat dari radiasi sinar matahari yang berinteraksi dengan atmosfer bagian atas di lokasi yang kita sebut di bagian kutub. Nah, ini contohnya adalah yang terkenal yaitu Aurelia Borealis. Jadi ini fenomena ini disebabkan oleh partikel-partikel yang dilontarkan selama flare surya. Kalau yang di utara kita sebut sebagai Aurora Borealis, maka yang sejenis di kutub selatan ada Aurora Australis. Nah, ini adalah reaksi fusi, di mana reaksi fusi ini membuat terjadinya penggabungan dua buah inti. Dan ini adalah pembentukan reaksi fusi, di mana ini adalah hidrogen atau inti atom hidrogen yang berkolisi dengan membentuk sebagai helium-3. Nah, dari dua helium-3 ini kemudian bertabrakan lagi dan menghasilkan helium-4 dan hidrogen nuklei sebagai bentukannya. Oke, untuk part yang kedua sekian. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar di channel YouTube yang nanti akan di-share. Ataupun di Microsoft Teams untuk kolom pertanyaan. Untuk part 2 sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai ketemu lagi di part yang ketiga. Terima kasih.